warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 yang akan membahas tentang ketahanan nasional dan bela negara. Sebelumnya perkenalkan, saya Fatina Nafsa Putri dengan NIM 22337007 sebagai MC. Baiklah, kemudian akan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh masing-masing rekan saya. Secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan yang artinya kuat dan mampu menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada. Sedangkan nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa. Ketahanan nasional dapat diartikan sebagai kemampuan kuat dan tangguh dari sebuah bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman. Sedangkan bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, serta dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dasar hukum Undang-Undang tentang upaya bela negara ini yaitu pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kegiatan bela negara ini pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Kita harus tahu dulu apa arti dari ketahanan nasional ini. Nah, inti dari ketahanan nasional ini adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman. Yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks, baik dalam bentuk militer maupun non-militer. Nasional berwajah ganda, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Ketahanan nasional sebagai konsepsi adalah konsep khas bangsa Indonesia sebagai pedoman pengaturan penyelenggaraan bernegara dengan berlandaskan pada ajaran Astagatra. Aspek inilah yang sangat penting dan harus diupayakan semuanya demi kemandirian bangsa yang tahan banting terhadap globalisasi dan perubahan atau dinamika perubahan yang terjadi sepanjang masa. Nasional juga memiliki banyak dimensi dan konsep ketahanan berlapis. Nasional memiliki dimensi seperti ketahanan nasional ideologi, politik, dan budaya, serta konsep ketahanan berlapis dimulai dari ketahanan nasional diri, keluarga, wilayah, regional, dan nasional. Urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya. Ketahanan nasional meliputi beberapa ketahanan. 1. Ketahanan ideologi, 2. Politik, 3. Ekonomi, 4. Sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan. Berikut bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan unsur dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, dan terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Bela negara mencakup bela negara secara fisik atau militer dan bela negara secara non-fisik atau non-militer dari dalam maupun luar negeri. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Bela negara dapat secara fisik yaitu dengan cara memanggul senjata menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan menghadapi ancaman dari luar. Bela negara secara non-fisik yaitu segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, salah satunya diwujudkan dengan sadar dan taat membayar pajak, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan bernegara, termasuk penanggulangan ancaman dan sebagainya. Esensi dan urgensi bela negara. Terdapat hubungan antara ketahanan dengan pembelaan negara atau bela negara. Bela negara merupakan pengwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Sejak memproklamasikan kemerdekaannya, Indonesia telah menghadapi berbagai bentuk tantangan, hambatan, dan ancaman
baik dari dalam maupun dari luar, seperti gerakan separatis, pemberontakan oleh anak bangsa, bahkan bangsa penjajah yang berusaha merebut kembali Indonesia. Hal ini menjadi dasar dibalik alasan pentingnya ketahanan nasional, yaitu untuk mengatasi segala bentuk ancaman yang mengancam negara, melindungi negara, dan untuk mewujudkan ketentraman, keamanan, perdamaian, dan kesejahteraan dalam kehidupan bernegara. Sebelumnya telah ditetapkan dalam Undang-Undang tahun 1945 pasal 2723 bahwa ditegaskan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Maka secara sederhana, alasan penting mengapa kita sebagai warga negara wajib bela negara guna mempertahankan keutuhan suatu negara itu sendiri dan menumbuhkan sikap jiwa nasionalisme atau kecintaan kepada tanah air. Selain itu ada alasan lain mengapa kita wajib bela negara. Di antaranya itu yang pertama merupakan usaha kita dalam menjaga kesatuan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur, yang telah berjasa dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga adalah untuk menjaga martabat dan harga diri bangsa Indonesia. Dan selanjutnya yaitu salah satu upaya kita dalam menjaga hak asasi masyarakat Indonesia, terutama hak asasi untuk kebebasan dan hak untuk hidup. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu untuk menjaga integritas dan identitas bangsa Indonesia. Contohnya saja yaitu pada tantangan arus globalisasi saat ini. Ketahanan nasional bermula pada tahun 1960-an. Di masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Sejarah keberhasilan Indonesia dalam melawan komunisme dengan ketahanan nasional berlandaskan ideologi. Pada tahun 1969, lahirlah istilah ketahanan nasional yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa dalam menghadapi ancaman. Dan pada tahun 1973, secara resmi, konsep ketahanan dimasukkan ke dalam GBHN, yakni TAP MPR nomor 4 MPR 1978. Sumber sosiologi ketahanan berasal dari ancaman setelah perang dingin terhadap budaya dan kebangsaan. Inti ketahanan nasional pada dasarnya berada pada tataran mentalitas bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika kemasyarakatan itu sendiri. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik menuju penyelenggaraan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan seperti upacara keanekaragaman dan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal atau non-formal. Sumber politik tentang ketahanan negara. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil dari perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang terjadi pada era reformasi dan didukung oleh sikap politik dari MPR yang membuat kehendak agar tidak mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tersebut, dan ada juga syarat untuk mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tersebut, yakni dibutuhkannya pendapat dari rakyat Republik Indonesia. Karena sulitnya syarat tersebut, kecil kemungkinan untuk diubahnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tersebut. Dan hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika yang terbukti adanya perubahan-perubahan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 melalui proses amandemen dan juga perubahan Undang-Undang Dasar yang menyertainya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Sekian, saya sebagai MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.